Shalom saudara, warga kerajaan semua, restoring relationship. Dan kita melihat contoh yang sangat jelas itu bagaimana antara Esau dan Yakub. Esau datang dengan 400 tentara. Tujuannya tidak untuk piknik. Dia mau bantai si Yakub dengan semua yang dia punya. Tetapi Tuhan intervensi. Untuk restore harus repent terlebih dahulu. Kita tahu bagaimana di Sungai Yabok, bagaimana Yakub mengaku, aku ini penipu. Aku menipu kakakku. Tapi dia ketemu dengan yang lebih hebat, yaitu Laban. Ya, ayah mertuanya, saudara, kakak dari ibunya. Itu saudaraku, kalau saya katakan kalau ini cuma ular tua, yang itu ular beracun, kalau itu naga beracun. Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tapi antara Laban dengan Yakub pun sudah pernah terjadi, yaitu pemberesan. Sekarang dengan Esau, dia sangat manipulatif. Sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum namanya diganti Israel, dia taruh yang paling depan itu gundi-gundinya, anak-anak dari gundinya. Dan sebelumnya dia mencoba appease hati daripada Esau dengan memberikan hadiah. Pemberian yang hadiah diam-diam itu bisa menyentuh hati. Tidak, dendam kesumat. Dan apa yang terjadi kemudian yang berikutnya, anak-anak Lea, terakhir Rachel. Dan dia di belakang. Pemimpin macam apa ini? Inilah Yakub. Tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, dia ada di depan dan dia sujud merendahkan diri di depan Esau. Dan saat itu saya bayangkan mungkin maaf ini dia sudah pipis di celana mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Esau datang, bukan menebas kepalanya tapi memeluk dan mencium dia. Dan luar biasa, apapun yang dia sediakan untuk Esau ditolak oleh kakaknya. Karena Tuhan juga memberkati dia sekalipun dia harus hidup dengan pedangnya. Ada berkat kelas silver, kalau ini mendapatkan yang gold blessing, yang satunya silver blessing. Tapi Allah tidak pernah lupa. Kita lihat keturunan Ismail. Wah, secara ekonomi luar biasa saudara. Bukan cuma keturunan daripada Ishak, ya, ataupun keturunan dari Israel. Kita melihat, karena itu kita ini persemakmuran dengan Israel. Tapi ada Esau-Esau dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Ketika saya bertobat saudara ya, saya cerita saya bertobat tahun 45 tahun yang lalu, saya punya seorang teman yang musuh besar saya. Bahkan kita sudah hampir baku hantam. Lah saya ini insinyur kok mau berkelahi. Dan pada saat itu, pada waktu saya bertobat, saya ampuni apa yang dia lakukan. Dan pertama kali keluar rumah sakit, saya bisa jalan, disembuhkan Tuhan. Saya datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah, dia pasang kuda-kuda. Saya datang dengan maksud damai, saya bilang begitu. Dan yang luar biasa, saudara, putri daripada teman saya itu, yang dulu musuh saya, sekarang jadi jemaat kita. Bukankah itu luar biasa? Ya, saya 60 mengatakannya. Anak-anak dari orang-orang yang membenci engkau, yang menganiaya engkau, akan datang dan berkata, di antaramu ada Tuhan. Puji nama Tuhan, dan saya berdoa kiranya semua warga negara yang mendengar kerajaan Allah yang mendengarkan pesan ini, find your Esau. Dan saudara tidak usah khawatir kalau Tuhan turun tangan. Tapi ketakutan itu membuat Yakub menjadi Israel. Saudara, dan saat itu dia bilang, berkati aku. Siapa namamu? Malaikat Tuhan tidak menjawab. Ya, kenapa kamu tanya namaku? Ya. Dan dia adalah Kristus sendiri. Itu adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Kiranya Tuhan punya encounter yang baru dengan Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.